Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ira Latif di sini ya. Dari Festival Kebinekaan dan juga mewakili Wisata Kreatif Jakarta. Kabar nih teman-teman pagi ini. Semoga sehat-sehat ya. Hari Minggu adalah waktu yang mager ya. Ya, semoga teman-teman juga di rumah dengan keluarga ya. Hari ini ya sehat-sehat semuanya ya. Nah, ini adalah rangkaian tur virtual dari Festival Kebinekaan ya. Kali ini saya melaporkan dari Kampung Nelayan Cilincing teman-teman di Jakarta Utara ya, yang juga dikenal sebagai kawasan Bineka. Kenapa kawasan ini disebut Bineka? Karena kawasan ini unik sekali ya teman-teman ya. Ini dalam radius hanya 1 kilometer ada banyak sekali rumah-rumah ibadah ya, rumah-rumah ibadah lintas agama. Nih kayak ini nih ada kelenteng, ada wihara, terus di belakangnya lagi ada pagoda. Nanti kita akan ke masjid juga ya teman-teman ya. Dan dekat-dekat sini juga ada pura ya, pura agama Hindu ya. Beneran menarik deh ya untuk dikulik-kulik. Nah, kita akan mulai ya sekarang ya. Selamat pagi teman-teman ya. Sekarang saya mau ajak jalan-jalan secara virtual ya teman-teman, untuk mengeksplor kawasan Cilincing ya, yang dikenal juga sebagai kawasan Bineka. Nah teman-teman, kawasan Cilincing ini sendiri dulu ya sampai tahun 60-an 70-an kalau di Jakarta Utara itu dikenal sebagai kawasan rekreasi teman-teman, karena di sini ada pantai ya. Jadi dulu ada pantai Cilincing juga sangat terkenal ya. Dulu kan belum ada pantai Ancol ya, pantainya kalau kesini tuh gratis zaman dulu. Jadi juga orang-orang warga Jakarta tuh kalau rekreasi mau ke pantai ya kesini ya. Terus udah gitu ada juga sering dipakai pantainya untuk syuting film-film Indonesia zaman dulu tuh, biasanya syuting di pantai Cilincing ini teman-teman ya. Nah karena tempat ini juga ya, kawasan Cilincing ini ya dulunya sering dipakai kawasan rekreasi. Jadi jalan di depan itu tuh, jalan utama di depan itu, nanti kita akan lewatin itu ya, itu dulu namanya jalan rekreasi karena memang kawasan rekreasi zaman dulu ya. Nah kalau sekarang sudah diganti namanya jadi kawasan Cilincing Lama. Oke, kita sekarang mau lihat dulu ada apa aja ya di kawasan Cilincing ini ya, yang tadi saya bilang kawasan Bineka. Pertama saya akan ajak teman-teman untuk masuk dulu nih ke wihara dan kelenteng Lalita Vistara yang sangat unik sekali ya. Kenapa unik ya? Karena ini kalau untuk kelentengnya teman-teman sudah ada sejak 4 abad yang lalu ya. Dan sekarang ada wiharanya juga ya. Terus di sini ada sekolah agama Buddha teman-teman ya. Jadi di tempat ini ya ada sekolah S1, sampai S2-nya ya. Jadi kalau kita kesini kita bisa melihat calon-calon biksu, calon-calon biksuni ya, yang pelontos-pelontos ya. Itu mereka datang dari berbagai daerah teman-teman. Nanti kita akan lihat ya, dan kenalan juga nih sama calon biksunya dan biksuni. Nah oh iya, tadi kita lihat dulu ya bagian ininya ya teman-teman ya. Halo, selamat bergabung buat teman-teman yang baru join ya. Nah ini unik sekali ya, di depan wiharanya ada stupa ya, ada patung stupanya ya seperti Borobudur ya. Jadi ini termasuk yang jarang ya teman-teman. Wihara kalau di Jakarta biasanya nggak ada patung seperti ini ya, patung besar stupa ya. Nah, kita lihat dulu bagian depannya tadi ya. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru join. Ya, ini ada ya. Oke, di sini ada miniatur Borobudur ya. Ya, teman-teman, seperti kita tahu juga ya dulu nenek moyang kita ya pernah di Nusantara itu mayoritas adalah agama Buddha ya, dan Borobudur adalah juga candi agama Buddha sampai saat ini yang terbesar di dunia teman-teman ya, dan pusat agama Buddha juga ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya.
kita mau lihat Wihara Lalita Vistara. Oke. Nih ya, nama wiharanya Lalita Vistara ya, Lalita Vistara. Oke, ini dia, kita masuk nih teman-teman ya. Ini masih ada suasana habis kelenteng ya. Nah itu dia, kita nanti akan ketemu dengan calon biksu. Halo kak ya. Nah itu sudah ada biksunya ya, salah satu biksunya calon biksu ya, karena di sini ada sekolah calon biksu teman-teman. Nah kalau kita ke Thailand ya, mungkin pemandangan para biksu seperti ini sudah umum ya, dan ada di mana-mana ya. Oke, kita sapa dulu kak. Mau ketemu dengan kak Cantang ya. Oke, ini saya kasih lihat dulu ya. Nah ini bagian kelentengnya teman-teman. Kalau ini sekarang kelentengnya sudah direnovasi ya, belum lama ya, direnovasi ya, jadi cukup modern. Nah kalau ini bagian kelentengnya ya. Oke, sudah ada nih. Oh ya udah nggak apa-apa, kita mau lihat-lihat dulu. Oke, jadi tempat ini adalah kelenteng dan wihara ya teman-teman. Jadi satu dalam satu komplek. Nah ini saya kasih tahu juga dulu, kalau yang ini biasanya kalau di kelenteng itu ada ini ya, patung-patung dewa ya. Ini Dewa Kuan Im. Dewa Kuan Im itu dewa yang paling dihormati ya, salah satu dewa yang dihormati kalau buat orang-orang keturunan Tionghoa kalau datang ke kelenteng ya, Dewi kasih sayang. Nah ini ya, ini semuanya Dewi Kuan Im. Tuh Dewi Kuan Im dalam berbagai wujud ya, dalam berbagai wujud. Oke, nah kalau ini bagian Dewi Kuan Im. Nah teman-teman, oke ya, kita lihat dulu ya. Nah oke, nanti kita akan jalan ke bagian belakangnya. Nah jadi kalau di tempat ini kan ada wihara, ada juga kelenteng ya. Kalau wihara sebenarnya untuk agama Buddha ya teman-teman ya. Nah ini wiharanya ada di sebelah sini. Sekarang lagi ada ibadah untuk anak-anak ya. Kita lihat sebentar, saya sudah izin, tapi mungkin karena saya tidak akan mengganggu ya, saya lihatin dulu bagian dalamnya ya. Ini suasana ibadah di Wihara Lalita Vistara. Oke, ini tadi kita sudah lihat suasana di dalam wihara ya, sedang lagi ibadah untuk anak-anak juga. Nah, oke, sekarang saya sudah sudah mau ketemu nih sama
Samaneri Changtan ya. Changtan ya teman-teman, ini ya kita liatin dulu ya. Nah kalau Samaneri itu adalah sebutan untuk calon biksu dan biksuni ya. Oke ya. Kalau Chuangtan, Samaneri Chuangtan dari mana asalnya? Dari Temanggung. Oh dari Temanggung. Apakah banyak di sini calon biksu dari Temanggung? Kurang lebih ada 5 orang. 5 orang. Dari daerah mana aja calon biksu di sini? Dari Temanggung semua. Kalau untuk keseluruhan sih ada yang dari Pati, ada yang dari Lampung juga. Oh ada yang dari Lampung ya, dari Jawa Tengah sampai dari Sumatera ya. Oke ya. Oke, kalau Samaneri memang pakai busananya warna coklat gini ya? Banyak sih, ada yang warna coklatnya coklat terang, Hmm. ada yang pakai abu-abu juga. Oke baik. Oke, kita mau jalan-jalan sebentar lihat ininya ya. Saya manggil kakak aja ya. Kakak Chuangtan ya. Nah, kakak Chuangtan udah berapa lama di sini sekolahnya? Oke, sudah 4 tahun. Coba ya. Coba kita lihat dulu. Nah, ya ini dia ya. Sudah 4 tahun, berarti bentar lagi sudah menjadi biksuni ya. Oke, Kak, kalau boleh tahu Kak, kenapa tempat ini namanya Lalita Vistara? Sebenarnya Lalita Vistara itu kan diambil dari kitab suci. Kitab suci ya. Menceritakan sejarah dari perjalanan Sang Buddha dari lahir hingga meninggal. Gitu. Jadi Lalita Vistara tuh artinya kitab suci yang menceritakan perjalanan Buddha ya dan kehidupan Buddha. Oke, kita lihat ke bagian belakang ya Kak ya. Oke. Nah ini baru direnovasi ya Kak ya. Kemarin kita renovasi. Oke. Nah itu tadi yang barusan itu ibadah hari Minggu ya, rutin. Ibadah hari Minggu rutin itu Khusus anak-anak ya. ada anak-anak, ada remaja dan juga dewasa untuk orang tua. Oh, oke. Tadi memang banyaknya anak-anak ya. Iya. Ya nih. Ya. Nah ini kalau ini di bagian belakang kelentengnya nih teman-teman ya. Kelentengnya. Nah kalau kelenteng sendiri sebenarnya itu apa namanya, kalau di Indonesia cukup unik ya. Itu bercampur juga untuk berbagai umat ya. Jadi biasanya kalau yang ke kelenteng itu ada umat Buddha, ada umat apa namanya Tao juga ya. Tao, terus Konghucu juga ya. Padahal kalau di luar negeri ya teman-teman ya, kelenteng dan wihara itu adalah 2 tempat yang berbeda. Satu Buddhist temple, satu lagi Chinese temple, itu adalah rumah ibadah yang agama berbeda ya. Cuma kalau di Indonesia bersatu ya, itu cukup unik karena sejarah politik ya. Waktu itu di tahun 65 ya, kan agama Konghucu dilarang ya, dilarang untuk berkembang. Jadi orang-orang keturunan Tionghoa yang sudah lama memeluk agama Konghucu atau tahu juga ya, akhirnya harus berpindah teman-teman. Mereka banyak berpindah ke agama Buddha dan agama-agama lainnya, dan agama Buddha yang paling fleksibel dan welcome menerima orang-orang ini ya. Akhirnya sejak itu di wihara-wihara teman-teman ya, biasanya ada juga kelenteng ya, jadi bersatu padu. Nah, kalau yang ini patung Buddha juga ya. Nah ini mereka datang nih para jemaahnya. Ini para jemaahnya sedang berdoa ya, memasang hio. Oke, nah kita mau lihat ruangan apa? Ruangan yang paling belakang ya. Nah, ini ruangan yang paling belakang ini yang paling lama ya, yang paling lama ya. Yang ini juga masuk ke cagar budaya, udah masuk ke cagar budaya. Cagar budaya. Memang udah berapa abad? Udah berapa lama? Lama sekali ya, karena ini berdiri sejak abad ke-16. Dari abad 16 tuh teman-teman ya. Berarti sudah 5 abad ya. Sudah 5 abad ya. Ya private nih, iya nih. Mas Sutyono masih pagi ya, masih terlalu pagi. Orang-orang kalau minggu pagi waktunya mager. Kita lihat dulu ya, ini lagi sembayang ya. Ini lagi sembayang umat Buddha. Ini nama kelentengnya Lalita Vistara. Halo. Nama kelentengnya Lalita Vistara. Coba.
Nah itu dia teman-teman ya, itu tampilan lagi apa? Itu tampilan lagi berdoa ya. Nah sama Neri mau tanya nih, ya mau tanya. Jadi kalau apa namanya? Kalau orang umat Buddha berdoanya di wihara atau di kelenteng? Kalau umat Buddha itu lebih ke wihara. Hmm. Jadi umat Buddha itu kalau sembahyang di kelenteng itu lebih ke tradisi ya. Tradisinya ya. Kalau yang barusan itu tadi tradisi ya. Iya. Oke. Ya. Oke, kita lihat lagi ya ada ya. Nah, tadi di dalam itu ada cermin-cermin banyak, itu untuk apa ya? Itu disebut dengan haukwang. Jadi kayak orang-orang itu lebih percaya bahwa dengan kita memasang haukwang cermin itu bisa mendatangkan kekayaan, dan toko, keluarga seperti itu. Oke, ya baik. Oke, yuk kita jalan lagi nih. Ya, oke. Nah, sama Neri berarti kalau misalnya mau menjadi biksu nih, kayak kakak nih mau jadi biksu, sekolahnya ada sekolahnya berarti ya? Ada. Sekolahnya berapa lama? Kita 4 tahun sih. 4 tahun. Lebih ke guru ya. Lebih kemana? Guru. Guru? Oh, jadi guru nanti? Oke, nanti kalau sudah lulus berarti ke mana? Dikirim ke berbagai daerah gitu ya? Tergantung dari orangnya. Kalau seperti saya yang memilih untuk menjadi samaneri, itu bisa nanti dikirim ke Taiwan. Oh, bisa kirim ke luar negeri juga? Belajar bahasa. Oke, untuk belajar bahasa ya? Iya, terus nanti juga bisa dikirim ke pelosok-pelosok untuk membangun juga, mengembangkan agama. Mengembangkan agama Buddha ya? Iya. Oke. Kalau di Temanggung asalnya kakak memang banyak ya umat Buddha di sana? Oh, cukup banyak ya? Kebetulan di tempat kami itu banyak yang Buddhis. Oke, ya di Jawa Tengah ya. Jadi kan juga dulu secara sejarah ya teman-teman ya, di Jawa Tengah juga ada Borobudur ya. Ya cukup besar kan agama Buddha dulu ya di Nusantara ya. Ini yang tersisa cukup banyak di Temanggung ya. Oke, Kak, kalau boleh tahu kakak kenapa memilih menjadi samaneri, mau jadi biksu nih? Jadi ceritanya dulu kan kalau di tempat kami itu sangat jarang sekali ada biksu, biksuni yang datang. Ya. Terus akhirnya saya juga dulu pengen punya cita-cita, udah dari kecil itu punya cita-cita Kak. Jadi pengen mengembangkan agama, pengen belajar juga bagaimana sih kehidupan seorang biku itu. Makanya kesempatan saat ini jangan disia-siakan gitu kan. Oke, baik. Berarti ini beasiswa ya kalau sekolah menjadi calon biksu ya? Oke, jadi mungkin kalau di agama Katolik ada biarawati ya? Jadi sama selibat ya Kak ya? Iya, oke. Oke Kak Cuantang, terima kasih banyak. Kapan ada perayaan yang besar lagi Kak kalau di kelenteng atau wihara ini? Mungkin nanti bulan 7. Bulan 7 ya? Bulan 7. Terus nanti juga ada Waisak. Waisak bentar lagi ya, bulan Mei ya? Iya. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau berkunjung ya, bisa langsung masuk aja ya Kak ya, ke sini nggak perlu izin ya? Iya, karena ini wihara dan kelenteng yang juga tertua, salah satu yang tertua di Jakarta ya teman-teman ya. Ini yang bagian ini yang bagian paling lamanya tadi ya, sudah lebih dari 4 abad ya. Cuma kalau sekarang sudah direnovasi ya, sudah direnovasi jadi cukup modern. Kalau yang lilin-lilin besar taruh di mana Kak? Dulu kan banyak lilin-lilin besar. Sekarang kita nggak pakai lagi Kak. Kenapa? Karena kita mengurangi lah, karena kan udah banyak kejadian. Oh, kebakaran. Oh gitu. Ya. Oke deh Kak Cuantang, terima kasih banyak ya. Kita mau lanjut lagi ke tempat sebelah ya. Ada banyak tempat lagi yang di sini ya yang bisa dieksplor teman-teman. Nah Kak ya, berarti kakak sudah mau selesai ya sekolah biksunya ya sebentar lagi. Iya, oke. Kalau ya, makasih. Kalau ajaran Buddha sendiri apakah ada pantangan Kak? Pantangan untuk apa ya Kak? Ya mungkin makanan gitu. Sebenarnya kalau kita itu kan banyak versi ya Kak. Ada yang ambil. Ada yang ini apa sih namanya? Kayak kita kan vegetarian. Vegetarian ya? Ya vegetarian. Ada juga yang nggak vegetarian karena kan dari ini yang penting kita tidak membunuh. Kita tidak mengetahui bahwa makhluk itu dibunuh untuk dipersembahkan kepada kita, dan kita juga tidak menyuruh seseorang atau orang lain untuk membunuh makhluk tersebut supaya dimakan oleh kita. Tapi kalau seorang biksu seperti kakak ini harus vegetarian? Iya. Oh harus vegetarian. Mengambil sila itu bodhisattva, jadi kayak kita jangan sampai membunuh atau melukai makhluk lain. Oke, baik. Oke Kak Cuantang ya, terima kasih banyak teman-teman ya.
Terima kasih banyak Kak Cuan Kang. Ya, kita mau lanjut lagi tempat lain ya untuk melihat di sebelah kita ada pagoda, terus ada juga masjid ya, masjid yang juga sudah lebih dari 4 abad. Semoga lancar sekolahnya ya Kak ya, lancar berkah ya. Sampai ketemu lagi ya, semoga berbahagia selalu ya. Nah, oke kita lanjut lagi teman-teman. Ya, saya sedang melaporkan dari Kampung Nelayan Cilincing ya. Di tempat ini unik sekali karena ada beberapa rumah ibadah yang berdekatan ya. Ini ada tadi wihara kan, ada kelenteng ya. Nah itu di bagian depan itu mau dibangun kayak pendopo baru teman-teman. Itu nantinya ada patung Buddha 4 muka ya. Itu ciri khas, biasanya ciri khas wihara dari Thailand teman-teman ya. Jadi Kampung Nelayan Cilincing ini di Jakarta Utara ya teman-teman, dekat sama rumah saya, dekat dengan rumah saya. Halo, selamat bergabung ya, selamat bergabung. Ada Mbak Ika nih kawan saya kan dari Kaktus Kucu, ada Mbak Edrida, Pak Sutyono ya. Ini Minggu pagi ya, biasanya banyak orang masih beristirahat, masih mager. Terima kasih loh mau bergabung ya. Ini saya sedang jalan-jalan nih di kawasan Cilincing. Tadi kita sudah dari wihara dan kelenteng. Nah ini di sebelahnya ada pagoda ya. Jadi kenapa kawasan ini menarik teman-teman? Dulu di kawasan ini sampai tahun 70-an itu dikenal sebagai kawasan rekreasi bagi orang Jakarta ya, karena ada pantai di sini. Jadi orang Jakarta dulu kalau mau jalan-jalan ke pantai ya ke tempat ini teman-teman. Makanya banyak di syuting film Indonesia zaman dulu banyak di sini juga ya. Dan bukti bahwa tempat ini adalah kawasan rekreasi, di jalan ini nih yang tadi barusan saya lalui, itu jalan rekreasi namanya ya. Di sepanjang jalan ini jalan rekreasi. Cuma kalau sekarang sudah diganti menjadi jalan Cilincing lama. Terus di tempat ini juga ada pagoda teman-teman. Pagodanya tinggi tuh 7 lantai. Nah zaman dulu ya sebelum ada Monas dengar-dengar cerita katanya sebelum ada Monas tempat ini termasuk yang bangunan tertinggi ya di Jakarta. Tinggi banget kan. Dan dulu orang kita bisa naik ke atas. Ya. Kalau sekarang sudah ditutup karena ya sudah tidak ini lagi ya, aman lagi ya. Kita lihat dari dekat dulu ya pagodanya. Tadi nama kelentengnya yang barusan sudah selesai. Nama kelentengnya Lalita Vistara. Nah kalau yang ini pagodanya ini sekarang sudah tidak berfungsi lagi untuk dinaiki teman-teman ya. Tapi ini masih cantik ya, wujudnya masih cantik, masih bagus. Nah, kalau yang ini rumah abu. Apakah di sini teman-teman ada yang sudah pernah ke rumah abu sebelumnya? Jadi kalau orang keturunan Tionghoa tuh ya, sebagian kan ada yang kalau keluarganya meninggal, ada yang dikubur, ada yang dibakar ya atau dikremasi. Nanti setelah dikremasi kan abunya itu bisa dibuang dilarung ke laut atau ditaruh di rumah abu seperti ini. Jadi ini kuburan ya sebenarnya ya. Tapi kuburan, tapi ini tempatnya yang ditaruh adalah abu-abunya. Nah ini seperti ini nih, jadi di kotak-kotak nih teman-teman, kotak-kotak seperti ini ya. Dan ini pihak keluarga harus membayar teman-teman ya. Jadi kayak ada sewanya lah ya, sama kayak misalnya kita kuburan kan, kalau kuburan itu kan ada sewanya ya. Nah ini foto-foto abu jenazahnya ya. Ini salah satu rumah abu yang cukup besar juga di Cilincing teman-teman ya. Dan kayaknya sih ini yang paling besar ya di kawasan ini ya. Ya jadi seperti inilah kalau rumah abu ya teman-teman. Jadi ini kuburan sebenarnya ya, tapi yang disimpan adalah abu-abu jenazah ya setelah dikremasi. Nah jadi kalau orang Tionghoa biasanya mereka juga secara berkala datang ziarah ya. Kalau orang Islam ziarah kubur ya. Kalau mereka nanti
ininya para keluarganya datang ke sini untuk mendoakan leluhurnya, orang tuanya, keluarganya yang sudah meninggal ya. Ya biasanya mereka kalau meninggal, biasanya kalau mereka berkunjung itu mereka akan nyalakan hio. Di sini ada banyak hio juga ya. Ada hio-hio, ada uang kertas ya Pak? Ya, dari wisata kreatif. Ada uang kertas ya Pak ya? Ada uang kertas ya, uang yang di. Oh ini dia. Ya, jadi biasanya kalau orang-orang Tionghoa kalau datang ziarah, kita bilang ziarah, nanti mereka akan ini juga membakar ini nih teman-teman, ini kayak kertas ya. Ya, jadi kalau orang Tionghoa itu, oh ini uang kertas ya. Oh ini uang kertas nih. Ini uang kertas nih teman-teman. Ini dibakar nanti ya, tadi di tempat pembakaran. Dan mereka percaya ini uangnya nanti akan bisa sampai ke itu mereka, keluarga mereka yang di alam berikutnya ya. Jadi mereka juga percaya di kehidupan setelah sekarang ini mereka masih hidup ya. Jadi dikirimin ini hadiah-hadiah ya, uang-uang ini, uang-uang kertas ya. Kadang-kadang ada hadiah, ada macam-macam juga ya hadiah-hadiahnya ya Pak ya. Kadang-kadang yang hadiah-hadiah itu tas-tasan mana baju-baju nggak ada di sini. Baju, oh ada emas nih teman-teman, ada emas ya Pak ya. Emas. Ini emas nih. Jadi selain ada emas juga nih teman-teman, ini emas nih. Ya, ini emas-masan ya. Jadi nanti mereka beli, terus nanti untuk dibakar ke orang tua atau keluarganya sudah meninggal ya. Kan mereka percaya nanti yang sudah meninggal itu tetap hidup tapi di kehidupan yang lain. Jadi dikirimin hadiah-hadiah. Ya, menarik ya. Oke. Sama Pak Sutiono ini berpertanyaan, itu kelenteng dan wiharanya sama, namanya Lalita Vistara. Karena kalau di Indonesia kan banyak kelenteng dan wihara tuh bersatu, biasanya ya namanya sama. Oke, ini tadi ya sekilas ya tentang rumah abu teman-teman. Oke. Ya. Jadi ini adalah kuburan, kuburan bagi orang Chinese ya. Ya, tapi kuburannya ini adalah kuburan ini apa namanya? Abu-abu jenazah. Iya. Nah, orang Chinese sendiri teman-teman mereka punya kayak perayaan khusus ya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Itu namanya Chengbeng. Chengbeng itu biasa 100 hari setelah Imlek ya. Itu khusus perayaan yang didedikasikan untuk keluarga yang sudah meninggal leluhur gitu. Jadi biasanya pas saat itu ya ramai sekali tempat-tempat seperti ini, atau kalau misalnya yang dikubur ya, yang keluarganya dikubur mereka akan ziarah kubur gitu. Oke, selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung. Ya, saya sekarang sedang melaporkan dari tadi panas banget ketika saya mulai, sekarang sudah mulai mendung. Nah ini tadi ininya teman-teman, pagodanya ya. Ini pagodanya 7 lantai, cukup tinggi teman-teman. Dulu pagodanya ini sampai tahun 60-an ya, ini tempat rekreasi orang Jakarta juga ya. Dulu kan Monas belum dibuka untuk umum ya. Jadi mereka kesini, terus mereka juga mereka juga ke pantai ya. Dekat sini kan ada pantai tadi yang saya bilang ya, pantai buat rekreasi, tempat rekreasinya orang Tionghoa ya, orang Jakarta ya, Pantai Cilincing. Nah ini dia, ini pagodanya teman-teman. Pagoda Cilincing dikenalnya kalau orang sini, bagus sekali. Kalau secara fisik sih kelihatannya masih bagus ya, maksudnya kayak baru dicat ya. Cuma memang tidak bisa kita masukin, sudah tidak dibuka untuk umum. Nah ini bagian dari rumah abunya lagi nih teman-teman. Kalau teman-teman dengar ya ada suara musik dari masjid tuh ya, kencang banget. Nah ini tadi sama dengan yang sebelahnya ya, rumah abu ya teman-teman ya. Ya rumah abu itu adalah kuburan sebenarnya ya. Nah, oke. Jadi untuk ditempatin di sini ini harus sewa ya, sewa. Nah, sama seperti kayak di kuburan ya, kan kita harus beli tanah atau sewa tiap tahun harus bayar ya, sama seperti kayak gini ya. Oke, kadang-kadang juga ada orang Tionghoa yang abu jenazahnya ya, abu jenazah keluarganya itu nggak ditaruh di rumah abu, tapi ditaruh di rumah ya, ditaruh di rumah atau dilarung ke laut.
Selamat bergabung teman-teman. Halo, selamat pagi semuanya. Dengan Ira Latif di sini. Saya sedang melaporkan dari Kampung Cilincing. Ini kampung yang unik sekali teman-teman. Ya, karena dalam 1 kilometer ada beberapa rumah ibadah yang berdekatan sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi memang karakter khas orang, karena ini di pinggir laut ya, orang pesisir kan. Karakter khas orang pesisir zaman dulu kan memang terbuka ya, lebih terbuka ya daripada orang-orang yang mungkin tinggal di lembah ya, di bukit ya, karena mereka menerima banyak sekali orang-orang berdatangan kan. Nah, tadi teman-teman ya, tadi kita sudah dari kelenteng, dari wihara, terus ada pagoda. Sekarang saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan lihat masjid yang juga sudah tua ya, sudah kuno, usianya sudah lebih dari 4 abad. Sama tuh tadi dengan kelenteng yang tadi ya. Terus deket sini juga ada pura teman-teman. Puranya sih cukup baru ya, baru 30-an tahun. Nah tapi puranya ini unik sekali. Puranya itu pura Hindu ya, di dekat laut. Dan karena kalau di Jakarta tuh jarang sekali pura yang berada di dekat laut. Jadi setiap tahun pura itu menjadi pusat dari umat Hindu se-Jabodetabek untuk merayakan upacara melasti. Upacara melasti itu adalah, kalau buat orang Hindu Bali ya, itu upacara penting ya, seminggu sebelum hari Nyepi mereka menyucikan diri, dan itu nanti penyuciannya memang ada ngambil air ke laut, dan itu hanya dilakukan di Cilincing ini karena nggak ada lagi pura yang dekat-dekat laut ya kalau di Jakarta. Jadi biasanya setahun sekali perayaan melasti tuh di Cilincing ini rame banget ya, sebelum pandemi ya. Itu pas perayaan melasti, hari ini adalah perayaan melasti teman-teman. Biasanya kawasan Cilincing ini padat sekali ya orang umat Hindu se-Jabodetabek. Nah, nanti jam 10 ya, setelah yang ini selesai, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat upacara melasti ya. Kebetulan kami sudah dapat izin ya. Kalau tahun ini upacara melastinya dilakukan secara terbatas dan tidak umum, dan tidak dibuka untuk umum ya. Oke. Tapi sekarang saya mau mengajak teman-teman ke ini dulu, ke masjid. Nah, ini ada tempat yang menarik nih teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini pusat pengepulan udang teman-teman. Ya, ini kalau siang ramai banget ya. Pusat pengumpulan udang. Permisi dulu. Udangnya besar-besar sekali teman-teman. Ya. Barusan tempat pengepulan udang, karena ini dekat laut kan. Nah, ini tempat pengepulan udang di Cilincing yang mereka mau masak udang-udang ke restoran-restoran seafood terkenal di Jakarta teman-teman. Jadi kalau mau beli udang yang murah, ke tempat yang tadi tuh daripada ke restoran ya. Belinya di situ lebih murah, jauh lebih murah. Halo, selamat bergabung teman-teman. Ya. Saya lagi di Kampung Cilincing nih, kampung nelayan yang dikenal sebagai kampung bineka. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan ya. Jadi Kampung Cilincing ini dulu sampai tahun 50-an juga dikenal sebagai kawasan rekreasi, dan di kawasan di sini juga dulunya ada pecinan ya, kampung pecinan. Banyak orang-orang Tionghoa. Komunitas yang cukup besar pecinannya di Cilincing ini. Tapi ketika kota Jakarta semakin berkembang, ada wilayah-wilayah baru seperti Kelapa Gading, Sunter, terus mereka banyak berpindah lah. Gitu. Jadi sekarang sudah terlalu tidak banyak lagi ya orang-orang turunan Chinese di sini. Nah, ini adalah masjid teman-teman. Masjid yang ada hubungannya dengan Fathahillah.
ya, dengan Fathahillah dan juga masjid yang didirikannya pas bersamaan dengan ulang tahun Jakarta. Ya, ulang tahun Jakarta tanggal berapa? Ini Masjid Al-Alam Cilincing, teman-teman ya. Jadi masjid ini ya didirikan oleh Fathahillah dan pasukannya waktu itu. Jadi usianya sama dengan usia Jakarta, didirikan tanggal 22 Juni 1527. Jadi waktu itu kan Fathahillah ketika dia diutus ya Kesultanan Cirebon waktu itu untuk menyerbu Portugis ya, datang ke sini waktu itu ke Sunda Kelapa, itu berlabuhnya dari pelabuhan Cilincing ini, teman-teman. Nanti saya akan liatin pelabuhan Cilincing ya, yang masih banyak perahu kayu-kayu yang sangat eksotis. Nah, dulu begitu nyampe di sini Fathahillah sholat dulu, teman-teman. Di sini dia sholat dulu ya, tapi kan dulu kan bentuknya belum ada masjid ya, jadi sholat di tempat ini. Akhirnya di kemudian hari dijadikan langgar dan sekarang menjadi masjid. Nah, Masjid Al-Alam Cilincing. Nah, kalau sekarang sih masjidnya karena sudah berkali-kali direnovasi ya, jadi bagian masjidnya sudah cukup modern sebenarnya. Kalau masjid lama kan dari kayu-kayu ya banyaknya. Nah, ini masjidnya. Ini salah satu masjid kuno di Jakarta ya, teman-teman. Tuh yang masih dengan, biasanya kalau masjid kuno tuh ada soko guru kayak gini ya. Ada soko guru. Dan juga tapi kalau bagian masjid yang paling tuanya masih tersisa di sini nih, teman-teman. Di bagian ini tuh yang masih kayak rotan ya. Ini bagian masjidnya. Nah, ini bagian dalam masjidnya ya. Ya, masjid kuno yang sudah berusia lebih dari 4 abad nih, teman-teman ya. Dan di masjid ini juga uniknya ada pesannya dari Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu Sunan dari Cirebon ya. Juga dia yang waktu itu mengutus Fathahillah dan pasukannya datang waktu itu ya untuk menyerbu Portugis di Sunda Kelapa. Nah, ini dia. Terus akhirnya Fathahillah menang kan, teman-teman ya. Setelah menyerbu Portugis di Sunda Kelapa, akhirnya kota Sunda Kelapa dirubah menjadi Jayakarta. Nah, ini wasiatnya Gunung Jati nih, aku titipkan masjid dan fakir miskin. Kalau Sunan Gunung Jatinya nggak pernah sampai sini, teman-teman, karena kan dia mengutus Fathahillah ya dan pasukannya. Nah, ini masjidnya ya, salah satu masjid kuno di Jakarta ya. Ini salah satu tempat yang juga sering dikunjungi oleh wisata kreatif Jakarta ya. Kalau ada kunjungan ke Cilincing, ada walking tour Cilincing. Sekarang kita mau ke tempat terakhir. Tempat terakhir itu adalah ke Kampung Nelayan, ke Pelabuhan Cilincing ya. Akan lihat seperti apa pelabuhan eksotisnya Pelabuhan Cilincing ya, yang masih banyak kayu, kapal-kapal kayu warna-warni, teman-teman. Nah, ini dia sudah sampai ya. Di bagian terakhir dari jalan-jalan saya Cilincing. Ini Pelabuhan Cilincing nih, teman-teman, tuh kapal-kapal kayunya dan para nelayannya ya. Ini sangat, kalau kita udah lihat dari atas jembatan itu ya, itu ada jembatan tuh ya, ada jembatan. Ini eksotis sekali ya, terutama pemandangan dari atas jembatan ini Pelabuhan Cilincing dengan kapal-kapal yang masih tradisional ini ya. Kalau kita ke Pantura di pantai utara Jawa mungkin ini pemandangan yang umum ya. Tapi kalau kita ke sini, teman-teman ya, kalau kita ke Kampung Nelayan Cilincing ini, kita akan merasa wah, di Jakarta masih ada ya kayak gini ya. Jakarta tuh bukan cuma gemerlapnya gedung-gedung tinggi pencakar langit ya. Ternyata ada juga sisi lain seperti ini. Waduh, udah mau hujan lagi ya. Nah, jadi ini kapal-kapal nelayannya, teman-teman, kapal-kapal ikan. Biasanya mereka berlayar, mulai berlayar sore. Nah, itu dia yang lagi sore. Nanti dia pulang biasanya dini hari membawa ikan-ikan. Terus ikan-ikannya dikumpulin di pusat pelelangan ikan. Dekat sini ada pusat pelelangan ikan. Tapi kalau jam segini udah tutup, teman-teman. Nah, di tempat inilah, teman-teman, di pelabuhan inilah dulu Fathahillah sampai dengan pasukannya ketika dia mau menyerbu Sunda Kelapa dari kawasan ini. Nah,
Jadi memang orang-orang di sini banyak yang masih bekerja sebagai nelayan ya teman-teman. Tuh, mereka lagi istirahat kalau jam segini. Nanti mulai jalan lagi biasanya sore, malam ya. Nah, terus mereka juga tuh sehari-hari kalau siang gini mereka ngapain? Mereka bikin ini nih tuh, jaring-jaring ini tuh ya teman-teman. Jala buat nampung ikan tuh. Mereka saling bergotong royong bikin jala itu. Nah, ini kapal-kapal ini teman-teman. Ini ada juga kapal-kapal yang penumpang ya, bukan cuma kapal ikan, kapal penumpang. Jadi ada juga di sini kapal-kapal yang bisa membawa kita sampai ke tengah laut ya, atau sampai ke Ancol. Jadi di sini ada juga kapal-kapal yang memang bisa mengantarkan kita ke Ancol. Jadi dari sini ke Ancol itu jauh ya, walaupun sama-sama Jakarta Utara. Ya oke, ini menjadi bagian akhir teman-teman dari jalan-jalan kita ke lihat eksotisme kawasan Cilincing ya, di pelabuhan ini. Ya, deket sini juga ada pantai. Tapi habis ini ya, saya stop dulu teman-teman. Habis ini nanti saya masih di Cilincing. Saya akan melaporkan perayaan Melasti tadi yang saya bilang ya. Perayaan Melasti Hindu Bali, yaitu perayaan setahun sekali sebelum Nyepi. Dan kalau di Jakarta cuma diadakan, di Jabodetabek cuma diadakan di sini teman-teman, dari Pura Segara Cilincing. Oke, unik ya. Gimana teman-teman kawasan Cilincing? Kira-kira tertarik nggak untuk jalan-jalan ke sini? Kalau wisata kreatif Jakarta juga cukup sering ya mengadakan walking tour di kawasan Cilincing. Nanti kapan-kapan lihat lagi ya. Paling enak sore teman-teman kalau ke sini. Tadi kalau saya panas banget ya pas mulai, tapi karena ini mau hujan. Tapi paling enak memang di sini sore. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah bergabung, sudah mengikuti jalan-jalan saya ya, ublek-ublek kawasan Cilincing dan melihat eksotisme kampung Cilincing yang sangat beragam ini ya. Ya nanti ikut lagi ya habis ini 10 menit ke depan saya akan mulai lagi, tapi akan melaporkan dari perayaan Melasti Cilincing. Perayaan Melasti di umat Hindu Bali. Terima kasih.